Bu Denta, pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 13 yang berjudul Competency Driven Careers. Nah, di chapter ini akan membahas mengenai perjalanan karir seorang individu dalam suatu organisasi. Nah, perubahan perilaku ini dalam organisasi itu sifatnya sangat sensitif dan juga perlu berhati-hati. Karena ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki manajer ini dan juga manajer HR. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mengacu pada perubahan perilaku itu seperti leading, motivating, rewarding, organizational development dalam berupa training. Nah, mendukung teknologi yang semakin maju, organisasi itu sekarang menggunakan teknologi analisis perilaku berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang diuji melalui eksperimental. Jadi dilakukan seperti dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui adanya perubahan perilaku atau tidak. Dan kalaupun ada, itu bagaimana hasilnya pada perubahan tersebut. Nah, di dalam perubahan perilaku ini itu ada dua pendekatan, yaitu melalui kognitif dan juga humanistik. Nah, di kognitif ini ada mekanisme internal, nah itu seperti motivasi, kecerdasan, kreativitas. Dan juga kalau di humanistik ini untuk mengetahui dan memenuhi apa sih yang dibutuhkan manusia, apa sih yang dimungkinkan bagi manusia, seperti itu. Nah, ada asumsinya sebelum masuk lebih dalam mengenai perubahan perilaku. Ini tuh ada asumsinya yang bersifat epistemologis. Ini tuh dasar-dasar mengenai perubahan, bagaimana mengetahui lebih dalam dan memahami organisasi dan juga bagaimana sih cara berkomunikasi, berperilaku kepada sesama individu dalam organisasi tersebut gitu. Dan juga bentuk-bentuk pengetahuannya itu seperti apa, dapat membedakan benar atau salah. Nah, kan biasanya dalam perubahan perilaku itu ada yang bentuknya manipulatif. Nah, itu kan bentuknya kurangnya honesty dan juga kejujuran dan juga keterbukaan, seperti adanya paksaan gitu, bukan. Makanya dibutuhkannya pengetahuan dasar sih, seperti misal adanya kompetensi seperti itu. Lalu juga asumsi berikutnya itu manusia dengan lingkungannya. Jadi manusia yang mengelola, menciptakan lingkungan, mengelola si lingkungan ini, dan hasilnya pun bakal dirasain sama anggota organisasi tersebut gitu. Jadi yang hasilnya itu dapat berupa pengalaman yang dialami. Pengalaman apa sih yang dirasakan dalam lingkungan tersebut, seperti itu. Kemudian ada asumsi dari career management. Ini tuh dalam sebuah filosofinya itu dinamakan behaviorism. Nah, itu artinya sebuah kebiasaan perilaku, behavior. Pola manajemen karir ini itu seperti tahapan kompetensi yang dari transaksional melalui kompetensi tradisional menjadi kompetensi kontemporer ataupun transformasional gitulah, juga dengan si perubahan perilaku dari yang tahap dasar atau khusus menjadi yang tahap lanjutan. Nah, kita masuk ke career review meetings. Ini tuh untuk membicarakan mengenai perjalanan karir, tahapan karir berikutnya seperti itu, dengan membawa elemen manajemen kinerja. Nah, ini di mana atasan sama bawahan bertemu dalam suasana meeting yang formal, diskusi, adanya kesepakatan kinerja di masa lalu itu seperti apa dan kedepannya itu mau seperti apa yang harus dihasilkan, ekspektasinya seperti apa yang akan dibuat gitu. Nah, rapat yang sukses itu melibatkan penilaian realistis pada kerjaan sekarang, terus kemudian adanya promosi, terus komitmen dengan individu yang akan dipromosikan, terus peningkatan apa sih yang harus dilakukan dalam masa yang akan datang. Perencanaan yang baik itu dalam bentuk jangka panjang, sehingga adanya motivasi atau timbulnya rasa ketertarikan individu tersebut untuk belajar lagi, membangun karirnya. Kemudian ada preparing for the career performance review. Ini dimana diskusi dulu secara singkat apa yang akan dibicarakan di dalam meeting tersebut, dan keduanya harus saling mengetahui apa sih tujuan dari meeting tersebut gitu. Harus saling mengerti dan persiapkan meeting secara matang. Kemudian di review tanggung jawabnya itu seperti apa, key performance-nya, kualitas individunya, evaluasi kegiatan saat ini, kemungkinan terburuk yang masa akan datang itu apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu. Kemudian ada conducting career and performance appraisal interview. Nah, itu seperti lakukan interview, harus mengetahui apa sih yang harus dibicarakan, kebutuhan apa yang harus dipersiapkan, dan juga cara berkomunikasinya itu seperti apa, suaranya seperti apa, harus jelas, detail, gak boleh generalisasi tapi harus terhadap individu tersebut. Kemudian saat adanya komunikasi dua arah. Kemudian ada terakhir ini ada following up after the meeting, ya ini menyelesaikan dokumen apa sih yang dibutuhkan,
kemudian dijadwalkan schedule meeting berikutnya kalau memang dibutuhkan, kemudian adanya jadwal konseling, dan berikan feedback. Feedbacknya ini tuh harus faktual, spesifik, akurat, dan juga sifatnya membangun. Itu yang harus paling penting, nggak boleh bersifat negatif gitu. Nah, di counseling and coaching ini dimana si manajer ini itu harus bersikap mendengarkan, membangun, mengeksplorasi apa yang kurang dari individu tersebut. Kemudian di sini perannya manajer pun juga menyediakan informasi yang dibutuhkan dari si individu tersebut. Jadi individu tersebut tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian membicarakan mengenai tujuan-tujuan apa yang harus dicapai, memberikan ide, saran, aktivitas seperti apa yang dibutuhkan untuk perkembangan karirnya, dan juga kalau bisa itu terlibat dalam satu proyek, jadi lebih tahu lebih dalam mengenai individu tersebut yang akan melakukan jenjang karirnya. Terus kemudian ada 360 degree feedback. Ini tuh dia sifatnya sangat komprehensif dan juga sangat buang biaya ya, karena semua elemen di individu ya, individu yang ada di organisasi tersebut tuh terlibat, dari mulai atasan ke bawahan, sesama bawahannya lagi. Ini tuh dibutuhkan untuk melihat sih bagaimana cara melihat orang lain melihat individu tersebut, seperti itu untuk mengetahuinya. Semua terlibat, semua perspektif ada, dan tingkat kredibilitasnya pun tinggi. Ini tuh biasa untuk pekerjaan engineer, pilot, sales people, HR profesional, customer service, sekretaris ataupun supervisor. Nah itu harusnya itu membangun si individu tersebut, bukan disamaratakan, tapi biasanya itu disamaratakan seperti itu. Ini kadang si manajemen karir ini pun kurang mendukung efektivitas dari kerja kelompok gitu. Ini harusnya untuk memberdayakan karyawan, kontrol diri, evaluasi diri, partisipasi dan keterlibatan. Namanya juga manajemen karir. Nah itu kan setiap orang gitu, bukan bersama-sama. Karir orang kan tahapannya beda-beda. Kompetensi core-nya pun yang dimiliki juga harus beda-beda gitu. Contohnya itu kayak misalkan ada di work planning. Nah ini tuh core kompetensinya harus ada punya kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengeksekusi, dan juga sampai tahapan deadline-nya. Terus punya inisiatifnya, people or self managementnya ini gimana sih jadi pemain dari tim tersebut, jadi pemimpin, jadi saling mendukung antar teman, dan juga disiplin. Terus dari komunikasi pun ada kompetensinya juga, dari artikulasi, cara persuasif, mengajak seseorang, sportif, dan juga percaya diri, seperti itu. Jadi intinya dari chapter ini bagaimana perkembangan karir seorang dalam organisasi, dari perencanaannya dari awal apa yang harus dilakukan, diskusi dengan pemimpinnya, feedback kalau bisa lebih bagus sih feedback dari semua individu dalam organisasi, walaupun buang biaya mahal, tapi mengetahui apa yang orang lain tuh melihat diri kita gitu, apa yang menjadi kekurangan kita, dan juga lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dapat membangun jenjang karir kita menurut informasi dari atasan kita. Seperti itu. Terima kasih.